Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Ibu dan Bapak, saya Mas Rida, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar semester 3 dengan NIM 501232635 Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini saya akan menjawab tugas web 2 untuk mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini tugas saya adalah untuk menganalisis poin penting dari artikel yang terindeks Sinta dan terindeks Scopus. Pada artikel yang pertama, saya memilih artikel dengan Sinta 3, yaitu dari jurnal Yin Yang, yaitu jurnal studi Islam, gender dan anak, dengan judul Sensitivitas Gender dalam Pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, yang ditulis oleh Ahmad Sahnan, yang publish pada tahun 2020. Untuk poin pentingnya adalah studi pendahuluannya adalah bahwa pendidikan agama Islam di tingkat dasar memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa, termasuk dalam membangun kesadaran dan kesetaraan gender. Namun realitanya masih ditemukan ketimpangan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai multikultural seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan dalam pembelajaran PAI menjadi strategi penting untuk menumbuhkan sensitivitas gender sejak usia dini. Di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto dipilih karena sekolah ini dikenal aktif menerapkan nilai-nilai Islam yang moderat dan terbuka. Rumusan masalahnya adalah bagaimana sensitivitas gender diterapkan dalam pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, dan bagaimana peran nilai-nilai multikultural dalam membentuk sikap kesetaraan gender di lingkungan sekolah dasar. Tujuannya adalah pertama, menggali bagaimana sensitivitas gender diterapkan dalam pembelajaran PAI. Yang kedua adalah menjelaskan peran penting nilai-nilai multikultural dalam membentuk sikap kesetaraan gender di lingkungan sekolah dasar. Hasil dan pembahasannya adalah ajaran Al-Quran dan hadis tersebut terdapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghargai serta menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Yang kedua adalah belajar tentang akidah dan akhlak, di mana dalam mata pelajaran ini guru berperan penting dalam memberikan keteladanan serta membangun pemahaman peserta didik mengenai pentingnya menghormati sesama. Yang ketiga adalah fikih. Prinsip dasarnya adalah perlakuan setara terhadap seluruh peserta didik tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Kemudian sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran gender tercermin dari keteladanan Rasulullah SAW dalam menghargai, melindungi hak-hak dan memuliakan derajat perempuan. Kisah-kisah tokoh perempuan seperti Aminah, yaitu ibunya Rasulullah, Khadijah istrinya, Aisyah istrinya, dan Fatimah adalah anaknya juga menjadi contoh yang relevan dalam membangun kesadaran gender. Sensitivitas gender melalui pendidikan multikultural. Salah satu upaya untuk membangun sensitivitas gender adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural ditanamkan melalui sikap demokrasi, seperti misalnya dalam pembelajaran PAI, nilai demokrasi tercermin melalui materi kepemimpinan yang mengajarkan mengenai musyawarah, kebebasan berpendapat dalam rapat, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua adalah toleransi. Peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan, khususnya dalam aspek keyakinan, dengan menekankan pentingnya menjaga hubungan kemanusiaan dan sosial. Kemudian adanya keadilan. Konsep keadilan dalam pembelajaran akidah akhlak mengajarkan bahwa peserta didik harus rajin belajar, memahami hak dan kewajiban sebagai siswa, serta berlaku adil terhadap teman, guru, orang tua, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian kesetaraan gender. Dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis diajarkan bahwa Islam menempatkan perempuan pada posisi terhormat. Oleh karena itu, perempuan memiliki hak yang sama untuk mengenyam pendidikan, mengembangkan potensi, dan mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk berkontribusi secara positif. Terus kebersamaan. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan tanpa membedakan ras, suku, atau etnis. Semangat ini tercermin dalam kekompakan para sahabat dalam mendukung dakwah Rasulullah. Kemudian keterkaitan isi artikel dengan pengalaman saya mengajar di SD Negeri Meluang Mandiri 4 Kota Cimahi, yaitu sama dengan artikel yang tadi dipaparkan.
Kaitannya pengalaman saya adalah sebagai berikut. Walaupun saya bukan guru PAI, saya adalah guru kelas, tapi saya juga sering menjadi fasilitator kegiatan keagamaan atau mengaitkan aktivitas dengan nilai-nilai keagamaan yang terintegrasi nilai-nilai multikultural. Kemudian juga saya sebagai guru kelas dan juga saya melihat guru PAI menerapkan pendekatan multikultural, biasanya menggunakan strategi seperti diskusi kelompok, kelompoknya campuran dengan berbagai macam latar belakang, terus memilih materi ajar yang mencerminkan keberagaman dan menampilkan tokoh-tokoh inspiratif dari kedua gender. Juga saya sebagai guru memberikan contoh lewat bahasa yang digunakan, penugasan, serta dalam menyikapi interaksi antar siswa. Dalam pengalaman mengajar sehari-hari, saya sering menengahi jika ada anggapan bahwa perempuan itu tidak cocok menjadi pemimpin. Ini saya lakukan, misalnya yang menjadi pemimpin upacara, menjadi ketua kelas itu perempuan memiliki kesempatan yang sama. Kemudian dalam praktiknya saya juga menerapkan sensitivitas gender dalam menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai tersebut, misalnya mencantumkan tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap saling menghargai perbedaan gender atau menggunakan contoh-contoh yang seimbang dalam lembar kerja siswa. Jadi kesimpulannya untuk artikel yang pertama adalah bahwa pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto telah berhasil mengintegrasikan sensitivitas gender melalui pendekatan berbasis nilai-nilai pendidikan multikultural. Guru PAI berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang adil dan setara, baik dalam hal materi ajar, metode pembelajaran, maupun perlakuan terhadap siswa. Nilai-nilai seperti berkeadilan, kesetaraan, dan toleransi tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga menunjukkan penerapannya dalam praktik keseharian di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang berorientasi pada multikulturalisme dapat menjadi strategi efektif untuk menanamkan kesadaran gender sejak pendidikan dasar. Kemudian lanjut ke artikel yang kedua yang terindeks Scopus, di mana jurnal yang saya pilih adalah Social Humanistic and Educational Studies atau disingkat SHES Conference Series, di mana judulnya adalah Membangun Generasi Tangguh Melalui Pembelajaran IPS Terintegrasi Isu Kesetaraan Gender, yang ditulis oleh Ajri Ajipamba Yunasti, yang publish pada tahun 2021. Di mana poin-poin pentingnya adalah meliputi dalam pendahuluan yang merupakan latar belakangnya adalah karena adanya ketimpangan gender masih menjadi isu yang mencolok di banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pembelajaran IPS di sekolah-sekolah dasar memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah ketidakadilan, terutama ketidakadilan gender melalui pengintegrasian isu-isu kesetaraan dalam mata pelajaran. Pendidikan yang memperkenalkan kesetaraan gender dapat membentuk karakter generasi muda yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi tantangan sosial. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana pembelajaran IPS yang terintegrasi dengan isu kesetaraan gender dapat membentuk karakter generasi tangguh yang lebih adil, terbuka, dan menghargai perbedaan. Yang kedua adalah bagaimana model pembelajaran yang efektif dalam menanamkan kesadaran gender kepada siswa sejak dini. Tujuannya adalah mengidentifikasi bagaimana pembelajaran IPS dapat mengintegrasikan isu kesetaraan gender untuk membentuk generasi yang memahami dan mempraktikkan nilai-nilai keadilan sosial. Yang kedua adalah tujuannya menyusun model pembelajaran yang efektif dalam menanamkan kesadaran gender kepada siswa sejak dini. Nah, hasil dan pembahasan yang diteliti oleh Ajril ini adalah bahwa dalam pembelajaran IPS yang mengintegrasikan isu kesetaraan gender, di sini guru dapat memperluas wawasan siswa tentang peran penting kedua gender dalam masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun budaya. Guru memberikan contoh konkret melalui pembelajaran berbasis kasus, diskusi terbuka, dan penilaian yang adil tanpa bias gender. Terus, Ajril juga mengungkapkan bahwa materi yang digunakan dalam pembelajaran mencakup topik-topik sejarah dan tokoh yang menonjolkan kontribusi baik laki-laki maupun perempuan, sehingga siswa belajar untuk menghargai keduanya. Kegiatan pembelajaran yang berbasis pada nilai-nilai seperti keadilan, kerjasama, dan saling menghormati dapat memperkuat sikap inklusif dan tangguh pada generasi muda. Terus, model pembelajaran yang efektif untuk menanamkan kesadaran gender kepada siswa sejak usia dini adalah menurut Ajril bahwa pembelajaran menggunakan konteks sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, di mana masalah ketidaksetaraan gender seringkali muncul.
Pendekatan ini mengajak siswa untuk menganalisis dan berdiskusi tentang isu-isu gender secara langsung. Kemudian juga guru bisa menyesuaikan materi dengan situasi dan kondisi siswa, serta menggunakan contoh yang mudah dipahami terkait dengan gender di masyarakat. Berikutnya adalah bagaimana keterkaitan pembahasan dalam artikel tersebut dengan materi yang terdapat dalam modul MPDR 5302 ya, dengan modul mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Menurut pendapat saya, artikel yang berjudul Membangun Generasi Tangguh melalui Pembelajaran IPS dari integrasi isu kesetaraan gender membahas pentingnya integrasi isu kesetaraan gender dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk membentuk generasi yang tangguh dan bebas dari bias gender. Melalui kajian pustaka, artikel ini menyoroti adanya bias gender dalam berbagai sektor di Indonesia, termasuk dalam buku pelajaran, dan mengusulkan pembelajaran IPS sebagai sarana untuk menyuarakan pentingnya kesetaraan gender. Dan dalam modul MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dari Universitas Terbuka membahas gender dalam pendidikan dasar, yaitu modul 5. Modul ini memberikan wawasan tentang konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, berbagai isu gender yang terjadi dalam pendidikan dasar, mengenai isu kesetaraan gender terkait dengan kurikulum, pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru, dan ketercapaian hasil belajar siswa. Selain itu juga dibahas tentang kapasitas berpikir dan hasil belajar dilihat dari gender, di mana ada suatu bukti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang berbeda dalam bidang sains dan membaca. Dengan memahami kedua sumber ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang tantangan dan strategi dalam membangun generasi tangguh melalui pendidikan yang sensitif gender. Kesimpulannya adalah bahwa gender adalah hasil konstruksi sosial yang sering menyebabkan ketidaksetaraan. Pendidikan, khususnya IPS, bisa menjadi sarana penting untuk memperjuangkan kesetaraan ini. Namun, integrasi isu gender dalam pembelajaran hanya akan efektif jika gurunya juga berperspektif gender. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.